Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPKN materi yang bab kedua, pertemuan keduanya, kita berbicara kedudukan dan fungsi dasar negara. Saya harapkan yang ada di rumah tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini, dan saya harap kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan mempresentasikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada pertemuan kedua ini kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya, khususnya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan. Nah, untuk yang kedua di sini, kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, untuk kelanjutannya yang tadi, bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, di sini disebutkan juga bahwa Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang membawahi segala peraturan perundang-undangan. Dalam negara Indonesia apa, Pak? Berbicara mengenai konstitusi, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum nasional. Ini yang pertama. Yang kedua, menentukan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Itu sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Nah, salah satu sumber hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti itu. Kalau berbicara kedudukan, termasuk dalam kontrol pemerintahan. Baik itu berbicara tujuan dan fungsi pemerintahan, karena pemerintahan kan jelas ada yang namanya pembagian kekuasaan, sehingga konstitusi atau undang-undang itu mengatur pembagian kekuasaan. Contoh di tingkat kabupaten ada bupati, ada DPRD, struktur pemerintahan itu. Terima kasih. Bapak lanjutkan dulu. Nah, berbicara sifat, di sini kita melihat sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertulis rumusannya jelas. Baik itu terdiri dari pasal, ayat, sehingga merupakan suatu hukum yang mampu mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan yang memuat aturan pokok setiap kali harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Disebut supel, singkat, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita melihat tahun 99, 2000, 2001, 2002 itu terjadi yang namanya proses amandemen 1, 2, 3, dan ke-4.
Makanya kalau kita membaca undang-undang itu pasti ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu menentukan bahwa tanda bintang pada UUD 1945 itu adalah proses amandemen 1, pasti tanda bintang 1, tanda bintang 2 itu proses amandemen kedua dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga apa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Serta memuat hak asasi manusia, di mana di pasal 27, pasal 28 hingga pasal 34. Kalau pasal 34 kan jelas fakir miskin dan anak-anak terlantar diasuh oleh negara. Pasal 27 sama kedudukannya dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pasal ke-28 itu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 29 mengenai kebebasan beragama. Itu salah satunya. Jadi kalau kita melihat setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan sistem pemerintahan, memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Nah, yang tertinggi maksudnya sesuai kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tetapi karena sekarang kita membahas bab 2, itu jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bertertingginya tetap UUD 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR. Kalau sebelumnya kan nggak ada. Sehingga dilaksanakan secara konstitusi, merupakan peraturan hukum positif tertinggi sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki sistem hukum Indonesia. Ada pertanyaan? Apa yang berguna fungsi tentang Undang-Undang Dasar 1945 apa, Pak? Ulang lagi. Kegunaan fungsi ya kontrol tentang Undang-Undang Dasar 1945 dalam apa? Kontrol. Nah, kalau kontrol ini fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menjawab pertanyaan barusan. Yang pertama kan alat kontrol. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara otomatis kalau saya melihat seperti ini. Tadi Bapak menyebutkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian diamandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berarti jelas di situ bahwa di kontrol ini tertulis aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang bahwa sebagai fungsi kontrol kalau kita lihat pada pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam. Coba urut salah satunya. Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, Konghucu. Ada 6. Saya ucapkan untuk kegiatan ini. Tapi kesimpulannya kira-kira apa tadi? Satu tadi sebagai tertulis mempertegas bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum.
Termasuk juga yang ketiga bahwa dengan adanya hukum, maka ada lembaga yang berkaitan dengan hukum, termasuk alat-alat kelengkapan hukum, maka negara Indonesia juga mengakui adanya hak asasi manusia. Itu salah satunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.